Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Dan pada kali ini kita akan membahas di materi aljabar. Pertama-tama kita akan membahas mengenai 3 bentuk aljabar. Dan sudah saya jabarkan di dalam sini, yaitu ada A, X ditambah B. A sendiri ini merupakan sebuah koefisien. Dan untuk sebuah X itu merupakan sebuah variabel. Kemudian yang terakhir, B sendiri merupakan sebuah konstanta. Sebuah suku merupakan variabel dengan konstantanya atau koefisien yang dipisahkan oleh operasi bilangan. Contohnya seperti tambah, kurang, bagi, ataupun kali. Maksudnya itu seperti ini ya, teman-teman. 3x ditambah y. Sebuah suku merupakan variabel dengan konstantanya atau koefisien yang dipisahkan oleh operasi. Berarti di dalam suatu suku bilangan itu pastinya akan dipisahkan oleh sebuah operasi bilangan, yaitu dapat berupa plus, minus, bagi, ataupun kali. Nah, contoh dari yang saya berikan ini, sukunya itu dipisahkan oleh sebuah tanda plus. Seperti ini, oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai monomial, di mana monomial ini merupakan satu suku. Satu suku sendiri contohnya itu seperti 2x ataupun 3y, z ataupun 5a. Ini merupakan satu suku, bentuk satu suku dari sebuah aljabar karena tidak dipisahkan oleh operasi bilangan ataupun tidak adanya operasi bilangan di dalam suku ini. Selanjutnya adalah binomial. Binomial ini merupakan dua suku. Dua suku itu contohnya seperti yang di atas ini ya, teman-teman. Saya berikan contoh lain, itu seperti 2x dikurang 3, 2x dikurang 3y. Ini merupakan dua suku karena ada sebuah operasi bilangan yang memisahkan antara satu suku dengan yang lainnya. Jadi ini dihitung satu suku, dan sisi lain itu dihitung satu suku. Kita akan membahas mengenai polinomial, di mana polinomial ini merupakan banyak suku ataupun dapat lebih dari dua suku. Contohnya itu seperti 5x dipangkatkan 3, ini pangkat ya teman-teman, 5x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 7. Nah, teman-teman dapat lihat ini merupakan salah satu contoh polinomial di mana terdiri dari banyak suku yang dibuktikan dengan dipisahkan dengan adanya operasi bilangan. Ini operasi bilangan tanda plus. Jadi dalam barisan ini terdapat 4 suku ya, teman-teman. 1, 2, 3, dan juga 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi aljabar, di mana operasi aljabar ini terdiri dari 4 operasi. Dan yang paling pertama kita akan membahas mengenai operasi aljabar penjumlahan. Contoh soal dari operasi aljabar penjumlahan ini dapat dilihat sebagai berikut. 22A ditambah 3A. Karena memiliki variabel yang sama, maka angka tersebut dapat ditambahkan langsung menjadi 25A. Selanjutnya, ada 22A ditambah 3B. Variabel yang dikandung dalam satu suku ini berbeda dengan yang suku lainnya. Sehingga karena memiliki perbedaan suku, maka kedua suku ini kita tuliskan ulang dan tidak dapat dijumlahkan. Kecuali kedua suku ini memiliki suku yang sama seperti soal yang ada di atas. Selanjutnya
22A ditambah 10B ditambah 1B. Teman-teman dapat melihat bahwa terdapat dua suku yang memiliki variabel yang sama ya, yaitu ada 10B dan 1B. Maka kita tuliskan 22A ditambah hasil penjumlahan dari 10B dan juga 1B, yaitu menghasilkan 11B. Selanjutnya kita melihat soal, yaitu ada 22A ditambah 10B ditambah 50 ditambah 10 ditambah 10B dan 10A. Nah, di sini kita dapat melihat ada satu suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu 10A dan 22A, 10B dan juga 10B, dan juga sisanya adalah angka biasa, yaitu 50 dan juga 10. Berarti kita tuliskan penjumlahan dari 22A dan 10A, yaitu 32A ditambah 10B ditambah 10B, maka menghasilkan 20B. Kemudian kita akan masukkan hasil penjumlahan dari 50 ditambah 10 menghasilkan 60. Selanjutnya operasi aljabar pengurangan, ini kurang lebih sama dengan penjumlahan, hanya saja diganti dengan operasi bilangan minus ataupun kurang. Ini 20A dikurang 10A, karena memiliki variabel yang sama, maka itu harus dikurang menjadi 10A. Selanjutnya 20A dikurang B. Kalau karena variabelnya itu berbeda, maka kita tidak boleh menguranginya. Jadi kita tetap tulis sama, yaitu 20A dikurang B. Selanjutnya 20A dikurang B dikurang 8B. Di sini terdapat dua suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu B dan juga 8B. B sendiri dapat dituliskan seperti 1B ya, memiliki nilai 1B. Tapi kalau teman-teman ingin menulis B saja itu tidak masalah, tapi nilainya tetap harus dihitung 1. Ini kita tuliskan 20A dikurang 1B dikurang dengan 8B. Min 1B dikurang dengan 8B, maka hasilnya adalah min 9B. Selanjutnya ada 20A ditambah B ditambah 1 tambah 2 ditambah 2B ditambah 2A. Maka 20A ditambah 2A dan juga B ini ditambah 2B dan juga 2 ditambah 1, maka menghasilkan 22A ditambah 3B ditambah 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi aljabar perkalian, di mana jika terdapat 2X ataupun sebuah suku seperti ini, maka itu dapat didefinisikan sebagai 2 dikali dengan X. Contohnya, itu 2X ditambah 4. Maka teman-teman dapat menggunakan perhitungan pelangi, perkalian pelangi, yaitu 2 dikali X dan juga 2 dikali 4. Maka akan didapatkan hasil 2X ditambah dengan 8. Contoh soalnya yaitu 2X dikali 7Y. Maka dapat kita definisikan sebagai berikut, yaitu 2 itu kita kalikan dengan 7, dan kemudian X sendiri itu kita kalikan dengan variabel Y. Maka hasilnya adalah 2 kali 7 sama dengan 14. X dikali Y sendiri karena variabel yang berbeda, maka kita tinggal tuliskan ulang, yaitu 14XY. Kemudian selanjutnya adalah 2X dikalikan dengan 2X ditambah 1. Untuk soal ini kita dapat definisikan sebagai berikut, di mana 2 dikali 2, kemudian X dikali dengan X, kemudian itu ditambah dengan 2 dikali 1, dikali 1 kali 1,
kemudian X. Cara perkaliannya itu dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu 2 dikali 2, kemudian X yang berada di sini dikalikan dengan X di dalam kurung, kemudian 2 yang ini kita kalikan dengan 1 yang di belakang operasi bilangan, kemudian X sendiri kita kalikan dengan 1 sebenarnya, cuman kita tuliskan sebagai X saja karena hasilnya juga sama dengan X. Nah, jadi 2 dikali 2 itu 4, kemudian ada X kali X kali X sendiri sama dengan X, kemudian ditambah 2 kali 1 2, kemudian ada 2X, hasilnya dapat kita tuliskan di mana 2 kali 2 ini sama dengan 4. Kemudian untuk X dikali X sendiri karena memiliki variabel yang sama, maka dia menghasilkan sebuah pangkat yaitu X pangkat 2, kemudian ditambah dengan 2X. Oke, ini adalah hasil dari soalnya. Selanjutnya kita akan membahas materi operasi aljabar pembagian, di mana di dalam pembagian ini jika terdapat 2 per X, maka kita dapat definisikan sebagai 2X. Nah, contoh soalnya yaitu X pangkat 2 per X ataupun X pangkat 2 dibagi X. Untuk penyelesaiannya, maka X pangkat 2 yang ada di soal itu dikurangi pangkatnya dengan 1, karena nilai X ini memiliki pangkat yaitu X pangkat 1 tapi tidak dijabarkan di soal. Maka selanjutnya X pangkat 2 dikurang 1 itu sama dengan X. Selanjutnya yaitu 12 pangkat 12 X pangkat 2 dibagi dengan 10 X pangkat 3. Maka penyelesaiannya adalah 12 dibagi per 10 itu, kemudian X 12 X, kemudian masing-masing pangkat yang ada di pembilang dan penyebut itu kita kurangi, yaitu pangkat 2 dikurang 3. Maka untuk pembagian 12 per 10 ini merupakan penyederhanaan menggunakan pembagian 2, maka didapatkan 6 dibagi 5. Kemudian X pangkat 2 dikurang 3 itu maka menghasilkan X min 1. Kemudian jika teman-teman melihat terdapat situasi di mana X memiliki pangkat minus 1, maka teman-teman dapat menggunakan aturan pembalikan di mana hasilnya akan menghasilkan 6 per 5X, di mana X pangkat min 1 ini akan kita masukkan ke dalam penyebut. Jadi 6 per 5X. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat terbuka dan tertutup, di mana kalimat terbuka ini merupakan kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Sedangkan untuk kalimat tertutup sendiri merupakan kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Selanjutnya untuk persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan dapat didefinisikan atau ditandai dengan adanya tanda sama dengan. Dan kalimat terbuka yang dihubungkan itu dengan tanda sama dengan juga. Contohnya, yaitu terdapat X ditambah 2 itu sama dengan 3. Ini merupakan suatu bentuk persamaan karena terdapat tanda yang memisahkannya yaitu sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan itu dipisahkan atau ditandai dengan adanya operasi bilangan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kalimat terbuka yang dihubungkan itu sama dengan sebelumnya, yaitu lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Contohnya yaitu 3Y kurang dari 12. Ini merupakan suatu bentuk pertidaksamaan
di mana suatu suku dipisahkan dengan tanda kurang dari. Selanjutnya adalah kesamaan dan ketidaksamaan, di mana kesamaan sendiri itu ditandai dengan adanya sama dengan. Contohnya yaitu x ditambah 1 dikali 2 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Sedangkan untuk ketidaksamaan itu berlaku sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kalimat tersebut yang dihubungkan adalah tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Contohnya adalah 5/10. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi PLSV, di mana PLSV ini merupakan persamaan linear satu variabel. Di dalam operasi PLSV ini terdapat 4 operasi, yaitu ada penambahan dan pengurangan, dan juga perkalian dan pembagian. Untuk penambahan dan pengurangan itu jika A sama dengan B, maka dapat didefinisikan A tambah C sama dengan B tambah C. Dan juga untuk pengurangan itu berlaku sama, jika A sama dengan B, maka A dikurang C sama dengan B dikurang C. Contohnya, X ditambah 10 itu sama dengan 2. Untuk mengerjakan soal ini, maka sebenarnya yang kita cari adalah nilai X. Mengapa kita cari nilai X? Karena nilai X ini harus kita cari untuk memenuhi nilai yang ada di sini. Jadi kita ingin mencari berapakah nilai si X agar mendapat sebuah hasil angka 2. Maka di contoh soal ini, X ditambah 10, angka 10 ini kita kurangi dengan 10 untuk menghasilkan angka 0. Kemudian untuk di ruas selanjutnya, yaitu ruas yang ada di sebelah kanan dari 10, maka itu berlaku juga. Maka 10 dikurang 10 dan juga 2 dikurang 10, maka akan didapat hasil X sama dengan minus 8. Kemudian jika teman-teman mencoba untuk memasukkan ke dalam suku di sini, maka X sama dengan min 8, maka minus 8 ditambah 10 itu sama dengan hasilnya adalah 2. Maka dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa operasi PLSV-nya adalah 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang PLSV di bagian perkalian dan pembagian, di mana jika A sama dengan B, maka A dikali C sama dengan B dikali C. Dan juga untuk pembagian itu berlaku sama. Jika A sama dengan B, maka A dibagi C sama dengan B dibagi C. Untuk contoh soalnya, yaitu sebagai berikut, di mana X per 3 itu ditambah 20 sama dengan 8. Jadi sama seperti sebelumnya, kita akan mencari nilai X, berapakah nilai X untuk dapat hasil yang berada di ruas kanan, yaitu 8. Maka caranya yaitu X buka kurung 1/3 ditambah 20 sama dengan 8. Kemudian X kita pindahkan ke ruas kiri, di mana X sama dengan untuk 8 itu kita masukkan ke dalam pembagian, yaitu 8 dibagi 1/3 ditambah 20. Kemudian 8/1/3 ditambah 60/3, di mana 60/3 ini merupakan hasil persamaan kuadrat. Jadi 1/3 itu dikalikan dengan 20 itu sama halnya dengan 20/1. Maka 20 kita kalikan dengan 3 dan 1 kita kalikan juga dengan 3. Maka hasilnya adalah 60/3. Jadi sama ya. Maka selanjutnya kita jumlahkan, maka mendapatkan hasil 8/61 dibagi 3. Selanjutnya kita kalikan dengan 3/3, di mana 8 dikali 3 itu menghasilkan 24, sedangkan 61 sendiri jika dibagi dengan 3 dengan dikalikan dengan 3 maka memiliki hasil yang sama ataupun tetap. Maka hasil dari PLSV-nya adalah 24/61. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari materi aljabar. Yang pertama, dari bentuk aljabar,
minus 4 pangkat 2 ditambah 3Y dikurang 1, yang manakah yang merupakan variabel-variabelnya? Maka untuk menjawab soal ini, kita dapat melihat atau identifikasi terlebih dahulu bahwa variabel itu contohnya seperti ini ya, AX ditambah B, X sendiri ini merupakan sebuah variabel. Jadi kita balik lagi ke soalnya, maka dapat kita identifikasi bahwa X ini merupakan suatu variabel dan juga Y ini merupakan suatu variabel. Maka jawabannya adalah minus 4X di pangkat 2 ditambah dengan 3Y. Ataupun teman-teman dapat pisahkan minus 4X pangkat 2 dan juga 3Y. Berarti terdapat dua variabel. Selanjutnya, pada bentuk min 5X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 17Y ditambah 3Z, manakah yang merupakan koefisiennya? Koefisien sendiri, jika teman-teman lupa, itu merupakan suatu bentuk angka yang berada di belakang variabel. Maka untuk soal ini, angka di belakang variabelnya yaitu ada minus 5, ada 4, ada 17, dan juga 3. Kita masukkan jawabannya. Itu ada minus 5, ada 4, ada 17, dan juga 3. Selanjutnya, hasil penjumlahan dari minus 5A dikurang 2B ditambah 7 dan minus 19A dikurang minus 7B ditambah 3 adalah, untuk menjawab soal ini, maka kita lihat dulu bahwa penjumlahan itu dapat dilakukan bila variabel di dalam suatu suku itu memiliki suku yang sama di suku ruas setelahnya. Di dalam minus 5A ini selanjutnya itu ada 19A, memiliki variabel yang sama yaitu A, dan minus 2B terdapat minus 7B memiliki variabel yang sama, dan juga untuk terakhir yaitu angka biasa yaitu 7 dan juga 3 tinggal dijumlahkan biasa, maka hasilnya adalah minus 5A dikurang ditambah 19A dikurang 2B ditambah 7B ditambah 7 dan ditambah 3, maka hasilnya adalah 14A ditambah 5B ditambah 10. Selanjutnya kita akan membahas di nomor 4, yaitu soalnya adalah 8X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 5Y dikurangi dengan 10X dikurang 3Y. Maka hasilnya adalah, kita lihat dulu variabel yang sama yaitu ada X, 8X kuadrat, 7X, dan juga min 10Y. Kemudian ada 5Y dan 3Y. Tinggal kita masukkan, yaitu 8X pangkat 2 dikurangi dengan 7X dikurangi dengan 10X. Kemudian kita masukkan 5Y nya yaitu plus 5Y, kemudian dikurangi 3Y. Maka hasilnya adalah 8X kuadrat. 8X kuadrat karena 8X kuadrat itu berbeda nilai dengan 7X biasa. Kemudian untuk 7X dan 10X itu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 17X, kemudian kita tambahkan dengan penjumlahan dari 5Y dikurang 3Y, maka hasilnya adalah 2Y. Selanjutnya adalah bentuk paling sederhana dari 5 buka kurung 2X dikurang 5Y dikurang 8 buka kurung X ditambah 3Y. Untuk menjawab soal ini, maka kita menggunakan perkalian. Mana 5 buka kurung 2X dikurang 5Y itu kita kurangi dengan 8, kita tulis ulang dulu, yaitu X ditambah 3Y.
Selanjutnya kita berlakukan perkalian pelangi seperti sebelumnya, yaitu 5 dikali 2x, 5 dikali 5y. Maka hasilnya adalah 5 kali 2 adalah 10x. Kita buka kurung dulu ya. 10x dan juga 5 kali minus 5y, maka dikurang 25y. Kemudian minus 8 dikali x, maka dapat menghasilkan min 8x. Min 8 dikali 3, maka dapat menghasilkan 24. Maka akan dihasilkan plus 24. Oke. Oh, ini sebelumnya minusnya adalah operasi bilangannya, bukan minus 8. Oke. Jadi 8x ditambah 24y, yaitu 8 dikali 3y samakan 24y. Maka hasilnya adalah (10x). Kita keluarkan dari kurungnya dulu. 2y dikurang 8x ditambah 24y. Maka hasilnya itu 10x dikurang 8x, maka dapat menghasilkan 2x. Kemudian minus 25y ditambah 24y, itu sama dengan sebelumnya ini pengurangannya ataupun operasi bilangannya kita kalikan ke dalam kurung ya teman-teman ya. Jadi mendapatkan hasil minus 8x ditambah minus 24y. Jadi untuk kasus ini maka minus 25y dikurang minus 24y. Maka hasilnya adalah minus 49y. Selanjutnya adalah bentuk paling sederhana dari 12x dikurang 3y dikali 2x ditambah 7y. Maka kita menggunakan perkalian di mana minus 12x kita kalikan dengan 2x, kemudian ditambah dengan 12x dikali dengan 7y. Selanjutnya itu kita kalikan 3y minus 3y dikalikan dengan 2x, kemudian minus 3y kita kalikan dengan 7y. Maka tinggal kita kalikan masuk, yaitu 12x dikali 2 itu sama dengan 24x pangkat 2 ataupun x kuadrat. Kemudian 12x dikali 7y hasilnya adalah 84xy. Kemudian minus 3y dikali 2x, maka hasilnya adalah min 6xy. Kemudian yang terakhir itu minus 21y kuadrat. Minus 21y kuadrat itu merupakan hasil dari min 3y dikali 7y. Maka hasil akhirnya adalah 24x kuadrat itu ditambah dengan 78xy dikurangi dengan 21y pangkat 2. Selanjutnya nomor 7 yaitu hasil pembagian dari 20x pangkat 4 8y per 5x pangkat 3 7y kuadrat adalah. Untuk menjawab ini kita menggunakan PSLV pembagian, yaitu dengan cara pertama-tama kita keluarkan dulu masing-masing dari koefisien dan juga variabel yang ada di dalam soal. Koefisiennya yaitu terdiri dari 20, itu dikalikan dengan 8, kemudian kita pisahkan dengan bagi ataupun per, di bawahnya yaitu ada 5 dan juga kita kalikan dengan 7. Ini kemudian kita kalikan dengan variabelnya yang kita pisah, yaitu ada x pangkat 4
X pangkat 4Y dan juga X pangkat 3Y kuadrat. 3Y kuadrat. Kemudian untuk koefisiennya kita kalikan terlebih dahulu, yaitu 20 dikali 8 itu sama dengan 160 per 35. Kemudian kita kalikan dengan variabelnya, yaitu X pangkat 4, kita kurangi dengan X pangkat 3, yaitu X pangkat 4 dikurangi dengan 3. Kemudian berlaku juga sama dengan Y, yaitu Y pangkat minus Y pangkat 1 itu kurangi dengan Y pangkat 2. Maka akan dihasilkan 160 dibagi 35, maka hasilnya adalah 32 per 7. Kemudian X pangkat 4 dikurang 3 dapat menghasilkan X pangkat 1, ataupun untuk lebih sederhananya kita tuliskan X saja. Kemudian untuk Y pangkat 1 dikurang 3, maka dihasilkan Y pangkat minus 1. Jadi teman-teman, jika terdapat hasil seperti ini, di mana variabelnya memiliki pangkat nilai minus 1, maka kita dapat memindahkan variabel ini ke penyebut di 32 per 7. Maka dapat hasilkan 32, X-nya kita pindahkan ke atas, yaitu 32X per 7Y. Selanjutnya soal terakhir, jika X sama dengan 6 dan Y sama dengan minus 3, maka hasil dari 20X pangkat 2 ditambah 32XY dikurangi 21Y kuadrat adalah. Untuk menjawab soal ini cukup mudah, kita tinggal masukkan saja nilai X dan Y-nya ke dalam persamaan, yaitu 20, 6 dipangkatkan 2, kemudian kita tambahkan dengan 32XY, di mana X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah minus 3. Kemudian kita kurangi dengan 21, Y-nya adalah minus 3, dipangkatkan dengan 2. Kemudian selanjutnya hasil dari 20 dikali 6 pangkat 2-nya adalah 720. Kemudian 32 dikali 6, kemudian dikalikan dengan minus 3 adalah hasilnya 576. Kemudian kita kurangi dengan minus 21 dikali minus 3 pangkat 2, itu hasilnya adalah 149. Kemudian jika teman-teman totalkan semuanya, maka hasilnya adalah minus 45. Baik, sekian dari pembelajaran kita mengenai materi aljabar. Kiranya teman-teman dapat memahami setiap materi yang diberikan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.